Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf Gus, yang saya tanyakan bagaimana bila seorang hamba itu ngambek kepada Allah? Ngantuk. Ngambek puri. Oh ngambek. Oke. Lebih jelasnya begini Gus. Dulu saya pernah punya suatu permohonan kepada Allah, pernah punya hajat. Nah, untuk supaya hajat saya itu dikabulkan, segera dikabulkan, maka saya PDKT kepada Allah lewat dzikir dan doa. Kenyataannya dalam dzikir dan doa yang saya sampaikan, yang saya lakukan, nah kok malah hajat saya itu enggak terkabul-kabul, malah masalahnya lebih parah ya. Akhirnya saya ngambek, wis gak wirid-wiridan, wis gak ndonga-ndongoan, gak direken gitu. Taek-taekan. Iya. Nah, dalam proses ngambeknya saya itu ternyata dikabulkan Gus oleh Allah, dan malah melebihi kebaikannya dari yang saya harapkan. Yang saya tanyakan tadi, kalau ditinjau dari segi syariat, tentunya su'ul adab kepada Allah. Nah, bagaimana kalau dipandang dari segi hakikat? Satu wae kok kabeh kancane. Demikian matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab bagaimana hukumnya dari pandangan hakikat, terlebih dulu saya urai dulu. Ud'uni astajib lakum, jalu'o sira kabeh ni ing ingsun. Ingsun Allah lho Pak niku nggih. Di situ ada syarat lagi yang tidak boleh jenengan tinggalkan. Syarat ini dari satu kalimah istifham, kalimah pertanyaan. Ngeten syarate. Ingsun sinten? Sebab jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, astajib niki Quran niki, maka permintaanmu tak sembadani, tak kabulkan. Kok faktanya tadi saya tekun doa dan berzikir, kok malah jauh? Lah ngoten nggih. Wow. Oke. Pak. Di situ ada kalimat ni ingsun, menunjukkan mutakalib wahdah. Artinya wajib jenengan sebelum bicara minta pada Allah harus ketemu Allah terlebih dahulu. Ini etika yang kebanyakan kita sebagai umat manusia tidak indahkan. Langsung trombol aja. Yun sewu. Tatkala doa itu sudah kita sampaikan pada Allah, mengapa itu tidak langsung dikabulkan padahal Allah sudah janji astajib? Itu karena kita belum ada etika. Sebagai sifat manusiawiyah kita, pasti siapapun akan kecewa Pak. Tatkala permintaan kita tidak dikabul-kabul, itu pasti mboten jenengan tok ngambek, semuanya juga melok ngambek. Inilah karakter sifat manusia kita. Jikalau hati kita terkuasai oleh nafsu di dalam diri kita, maunya lekas-lekas. Padahal Pak Yun sewu, yang namanya kinabul astajib iku tidak harus hari ini atau hari esok, bulan ini, bulan sesok, tahun ini, tahun sesok, bukan. Ini secara hakikat. Tidak terpancang dengan waktu atau tempat, enggak.
Gusti Allah iku duwe hitung-hitungan dhewe daripada kita. Jelas hitung-hitungannya Allah itu tidak mereset sak rambut pun nggak akan bisa. Cuman nggak sama dengan hitung-hitungan kita sebagai manusia yang memegang sifat basariah, yang sifat basariah itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ngeten lho niku. Karepe Gusti Allah. Nek angsal kula maca. Mengapa jenengan ini kok gak dikabul-kabulkan dulu? Hitung-hitungannya Allah. Andai kata pada saat itu dikabulkan, maka tidak menjadikan hati jenengan baik kepada Allah, malah tambah mudorot. Gusti Allah luwih ngerti. Sehingga mengapa ketika saat jenengan iki wis tinggalkan doa, dikir tinggalkan wis alias ngambek, kok malah diberi? Lah disitulah waktu hitung-hitungannya Allah baik. Nyuwun sewu, sekarang itu zamane sepeda listrik ya. Anak 2 tahun, 3 tahun anak kita melihat teman-temannya budal sekolah, budal ngaji bawa sepeda. Mohon maaf, ada seorang anak minta sepeda listrik terhadap orang tua tidak mau membelikan. Miturut pandangan anak mesti mengatakan wong tuaku melegi. Lah ngoten nggih? Padahal pertimbangan hitung-hitungane wong tua ngedohno anak sangka mara bahaya. Nggih. Tapi ini anak umur 2 tahun atau 2 tahun setengah 3 tahun belum waktunya pakai sepeda itu, maksa karena melihat teman-temannya pakai sepeda. Malah sampai tumbasno sepeda pancal glinding telu nih. Anak oleh karena tidak tahu pandangan wong tua mesti mengatakan melegi, padahal bentuk penolakan anak kepada bentuk penolakan orang tua terhadap anak itu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak supaya anak tidak menghadapi mara bahaya. Sama dengan kita. Oleh sebab itu janganlah kita mempunyai anggapan ketika saat kita berdoa minta pada Allah, ketika belum dikabulkan Allah itu melegi. Jangan. Allah itu maha luweh ngerti manfaat dan mudorotnya manakala itu lekas diberikan atau tidak. Terlepas daripada itu, mestinya miturut kacamata hakikat, siapapun jenengan kali kula tatkala berdoa kok hati belum bertajalli. Artinya bertajalli apa? Hati ini tidak menemui Allah terlebih dahulu, ya dah. Maka hukumnya kita itu tidak hanya tidak beradab, akan tetapi kita masih dihukumi secara hakikat menyekutukan Allah dengan makhluk berupa dengan apa yang kita baca tadi. Nyun sewu contoh niki. Kita diajarkan di dalam Islam itu bila mana rezeki sampean iki melimpah, setiap subuh jangan tidur, bacalah Waqiah. Nggak bisa 1 kali, 3 kali, nggak bisa 1 kali, 3 kali tambah abotan gitu. Nggak bisa 41 kali, yo bacalah 7 kali. Nggak bisa 7 kali, bacalah 3. Nggak bisa 3, yo 1 kali. Sambil menunggu waktu duha. Ketika duha langsung sholat duha. Langaten nggih. Ketika itu sudah kita lakukan, mohon maaf, lu tenan Pak, rezeki sampeyan iki tergantung dalane. Apakah dalane dagang, apakah jalannya sampeyan iki jual jasa, apakah sampeyan iki mang bekerjanya lewat usaha atau petani. Loh niku kok diparingi Allah bagus.
Ati sampean mesti nit ning ati ya gara-gara jenengan maca waqiah. Berarti Tuhan kita waqiah. Iki nek dipandang dari sisi kacamata sudut pandang hakikat loh Pak ya. Kita masih menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Ini kalau di dalam pelajaran hakikat disebut nafsu i'timad. Ngendel no laku itu dari kita. Jadi kita nggagai Gusti Allah. Lah, ini yang tidak diperbolehkan. Makanya bagaimana hukumnya ngambekan saya tadi? Saya tidak mengatakan ngambek kejeron. Kurang etika itu yang nggak boleh apabila ngambek. Siapapun kita, ketika hati kita masih terkuasai oleh sifat basariyah, mesti ngambek Pak. Siapapun kita. Karena kalau jiwa ruh ini terkuasai sifat basariyah, maka siapapun kita tidak akan bisa untuk keluar dari belenggunya nafsu kecuali Allah selamatkan, dikeluarkan Allah. Kita nggak bisa menempatkan akhlak toto coro doa yang benar terhadap Allah, boten saged. Makanya ini hanya bisa dilakukan bagi hati panjenengan yang sudah ihsan. Mekaten. Lanjut.